Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku untuk jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di dalam subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada kajian kali ini meneruskan kajian kemarin, yakni tentang perjalanan Nur Muhammad. Terlalu banyak dikaji tentang Nur Muhammad di luaran sana sehingga membuat kita bingung, sehingga membuat kita mencari-cari bagaimanakah hakikat perjalanan Nur Muhammad itu sendiri. Bila kita mengkaji di luar diri kita, maka banyak jalan yang menyesatkan. Akan tetapi perjalanan Nur Muhammad itu bila dikaji ke dalam, masuk di dalam diri kita, maka kita akan mudah menemukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita ketahui semua, jadi awal perjalanan itu dari uripi Allah yang pertama, hayatullah, Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Tuhan Allah berganti nama menjadi Nur Muhammad, yakni menciptakan alam semesta ini. Kemudian Nur Muhammad ganti menjadi roh. Yang ketiga menjadi roh. Kemudian setelah menjadi roh, menjadi jasad. Jadi 4 dulur papat 5 panceri ke uripe Allah. Inilah hakikat perjalanan Nur Muhammad itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa kembali kepada Allah di dalam kehidupan ini? Ya balik lagi seperti semula. Dari jasad kembali ke roh. Siapa roh itu? Kutiupkan rohku. Berarti roh itu makhluk apa manusia? Bila Allah kutiupkan rohku, berarti itu kan roh kudus, roh suci, ruhullah. Tiada roh, tiada kehidupan kecuali Allah itu sendiri. Kemudian setelah menuju roh, kembali lagi kepada Nur Muhammad.
kembali lagi ke uripe Allah. Itulah perjalanan-perjalanan Nur Muhammad. Itulah perjalanan-perjalanan seluruh manusia. Jadi bila diilustrasikan, bila dilogikakan begini. Saya umur 50 tahun yang lalu, selama 50 tahun yang lalu kan saya ndak ada. Ketika saya ndak ada itu yang ada siapa? Yang ada hanyalah uripe Allah. Kemudian saya terlahir sebagai bayi. Kemudian ketika saat akil balik tiba, saya Abdul Halim mulai memberontak, mulai tidak mau dituhani Tuhan. Aslinya seluruh manusia ini adalah pemberontak, termasuk Nabi Adam. Diperintahkan tidak boleh mendekati pohon ini, yakni pohon khuldi, pohon pengakuan diri, hidup dan badan ini, tak boleh memakannya, kok malah dimakan, kok malah diakui hidup dan badan ini sebagai milik manusianya. Inilah tanda pemberontakan kita selama ini, memberontak Tuhan, memberontak kerajaan Tuhan. Maka Nur Muhammad itu semakin buta buat kita, yang dulunya terang benderang kehidupan diri manusia kita berada di dalam Nur Muhammad, di dalam ayat-ayat Allah. Kini kita menciptakan ayat-ayat kita sendiri. Kita mengikuti ayat-ayat setan. Selama ini seolah-olah semua ini perjalanan pribadi hidupku sendiri. Perjalanan pribadi badanku sendiri. Inilah bukti tanda bahwa kita selama ini memberontak kerajaan Tuhan. Maka dari itu diadakanlah agama-agama agar kita bisa kembali dengan selamat kepada Allah. Agar kita kembali selamat kepada asal-usul kita. Asalnya goib, kembali goib. Asalnya tak ada, kembali tak ada. Itulah yang dinamakan agama yang pasrah. Agama yang menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan yang telah mengadakan kehidupan dan badan kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya perjalanan Nur Muhammad itu apa sih? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini di dalam keadaan suci bersih. Itulah awal dari Nur Muhammad itu. Jadi pembatas lengsernya Nur Muhammad menjadi nur manusianya ketika saat tiba akil balik. Maka disitulah pemberontakan dimulai dari Nur Muhammad menjadi nur manusianya, kehidupan manusianya. Jadi sesungguhnya perjalanan Nur Muhammad itu seperti yang kita yakini di dalam dongeng-dongeng, yang kita yakini di dalam cerita-cerita syariat itu sendiri. Yang katanya, kita dulu dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah. Jadi di dalam kehidupan ini, inilah perjalanan Nur Muhammad ini. Semoga kita memahami ya.
agar kita bisa sampai kepada Allah. Anggapan kita, keyakinan kita selama ini, di dalam kehidupan ini kita mencari bekal yang banyak, yakni melakukan ibadah-ibadah, melakukan sholat-sholat, melakukan ritual-ritual amal untuk bekal di perjalanan akhirat nanti. Jadi akhiratnya masih nanti. Ya hancur semua ibadahnya. Jadi perjalanan Nur Muhammad itu adalah kehidupan yang sekarang ini kita yakini nanti setelah kematian tiba, syakaratul maut tiba, kita mati, kita dipendam, kita dikubur, kita disiksa kubur. Sampai kapan? Abad dan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Sampai menunggu kiamat tiba. Kemudian hari kebangkitan. Kemudian menuju akhirat. Kemudian menuju alam barzah, menunggu untuk dihisab. Kemudian menuju Siratal Mustaqim, ketemu neraka. Kemudian yang terakhir ketemu surga. Ending-endingnya merasakan kenikmatan bertemu wajhullah di dalam surga. Kata dongengnya kan begitu. Kenapa saya katakan dongeng? Karena semua itu dikaji hanya di luar diri saja. Ibarat kita melihat bioskop yang mana kita bisa terlena, terimajinasi, terhalusinasi di dalam pemandangan-pemandangan di luar diri kita, di dalam bioskop yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita dengar ceritanya. Kita tak tahu menau dengan hakikat dari mana gambar itu wujud, dari mana cerita itu wujud. Kita terhalusinasi oleh gambar-gambar saja. Kita tak mau mengkaji diri, kita tak mau kembali kepada asal-usul film yang mewujudkan gambar-gambar itu. Akhirnya semuanya menjadi dongeng-dongeng saja, angan-angan saja, dan hati manusia tak pernah bisa kembali kepada lillah, akan tetapi selalu dan selalu kembali kepada linasnya, kepada hawa nafsunya. Kenapa? Karena semua itu dianggap dongeng belaka, dan semua itu hanyalah imajinasi saja, bayang-bayang saja yang didongeng-dongengkan, tidak masuk di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Allah itu nanti setelah masuk surga, berarti di dunia ini kita bersegera masuk surga dulu agar bisa ketemu Allah dan agar bisa bersyahadat. Bila Allahnya di surga nanti, ya bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat? Walhasil kita selama ini hanyalah kafirin, hanyalah musyrikin, hanyalah mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kita pura-pura jadi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak kita adakan. Karena Allah tidak kita wujudkan. Dan karena Allah kita tiadakan dan kita gaibkan selama ini. Karena Allah adanya hanyalah di surga nanti, berarti kita selama ini belum Islam, belum iman. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam? Bagaimana mungkin kita dikatakan iman? Wong Allahnya tak pernah disaksikan. Kata dongengnya kan Allah besok.
Jadi perjalanan di dalam kehidupan ini sampai masuk nanti ke dalam surga tanpa Allah. Berarti manusianya minta jadi Tuhan terus, mentuhani, melewati alam-alam itu. Kira-kira pemahaman yang selama ini kita ikuti, dongeng-dongeng yang kita ikuti, benar apa tidak? Silakan dinilai sendiri. Jadi seolah-olah perjalanan di dalam kehidupan ini, di dalam kematian, di dalam siksa kubur, di dalam azab kubur, di dalam meniti hari kiamat, di dalam hari kebangkitan, di dalam akhirat, di dalam alam barzah, yaumul hisab, di dalam neraka, di dalam surga, semuanya dituhani hawa nafsu kita sendiri yang tanpa Tuhan selama ini. Kayak-kayaknya seolah-olah kan semua hanyalah cerita-cerita tentang diri kita sendiri. Karena kita selama ini tidak mau dituhani Tuhan. Karena selama ini kita adalah pemberontak Tuhan, musuh Tuhan. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam dan iman, sementara kita selama ini menjadi musuh Tuhan saja? Coba dihayati. Selama ini kita tidak mau dituhani Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita tidak mau dituhani Tuhan. Seolah-olah kitalah yang menentukan nasib-nasib kehidupan kita sendiri. Kita tak mau ditentukan Tuhan, tapi kita maunya menentukan sendiri nasib-nasib kita.